langsung pada Pak Rahman, silakan. Sekarang Pak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini B ya? B pertanian, bidang pertanian. Itu komisi ya? Sekretaris komisi, Masya Allah. Hadir hari ini dan seluruh tim yang membersamai, yang mungkin kunjungannya hari ini selain DJ, Langkat dari Serta, tiga entiti hari ini ya, dalam rangka peringatan Hari Tani ya, nasional. Hari Tani ini masih saudara Hari Tanu. Beda suku. Nah, Hari Tani ya, alhamdulillah, dan agendanya bagi bibit ya, mudah-mudahan nanti bibit ini memang bermanfaat untuk kita, bisa kita kembangkan. Dan yang saya hormati, berhadir Ketua BPD PKS di Langkat, diwakili oleh Adinda Ahmad Dalimunti. Ya, luar biasa. Dia ini masih muda, tapi posisinya udah di atas kita ini. Di atas BPD. Sekretaris BPD DJ dan Langkat. Ya. Mohon izin, Ustaz Hadian, Ketua DPD masih belum bisa hadir karena masih ada kerjaan. Jadi, saya mewakili. Kemudian yang saya hormati ada Ketua BTN DJ atau DJ Bapak Herianto SD, dan tadi Pak Sahlan ini Sekretaris BTN DJ. Dan berhadir juga yang kita hormati Ketua DPC DJ Utara Pak Dedi Arianto SP, dan mungkin tim DPC yang berhadir. Hadir juga perwakilan DJ Barat Pak Suyanto, DPC DJ Barat, kemudian para korling dan para kelompok tani ya Pak Eri ya, Ketua Koktan ya. Enggak, anggota, ketuanya enggak bisa hadir. Dialah kelompok Koktan ya, kelompok tani sekota DJ ya, yang diundang. Enggak, Pinjil Utara aja. DJ Utara ya masih ya. Oh gitu. Nanti ke depan mungkin kita akan banyak ketemu dengan yang perwakilan DJ yang apa, DPC yang lain. Nah ini mudah-mudahan pertemuan ini jadi persiapan kita menuju 2024, karena nggak ada visi besar kita selain visi besar 2024. Nah 2021 ini dengan turunnya di BTN Sumut ke Binjai itu merupakan langkah besar ya, menghimpun kekuatan kita menuju 2024 itu dia Ustaz. Saya pikir itu kalimat yang paling sederhana yang bisa saya sampaikan, mungkin ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan di kota Binjai. Unculang ya, Unculang. Inilah saya agak sulit saya kalau ngobrolnya baku gitu. Sambutan ya. Cocoknya kita ngobrol diskusi nantinya. Ya, yang pasti kita sambut. Kita ngobrol sambil dipangkas rambut. Di Sibolgai ya, kali ngobrol pangkas rambut. Berdua cari tukang pangkas. Ya Masya Allah, ya kan. Nah jadi ya harapannya mudah-mudahan bantuan ini bisa menguatkan kita ya, terutama bidang tani di PDBJ bisa lebih kuat nanti ya. Amin. Dan poktan ini bisa semakin hidup dia ya, semakin hidup, semakin berkembang. Kalau berkembang poktan di Binjai, berkembang kelompok tani di Binjai, berkembang bidang tani di Binjai, insya Allah persiapan Binjai 2024 dan tinggal tancap gas saja ya. Dan dibantu korling-korling insya Allah. Jadi harapan kita dari bantuan dari BTN Sumut ini ya, terutama Ustaz Hadian turun langsung ini jadi semangat, jadi kekuatan bagi kita. Bismillah. Saya pikir itulah dari saya ya, karena nanti mungkin banyak yang mungkin bisa kita diskusikan, dan mungkin nanti ada penyampaian arahan nasihat dari Ketua BTN Sumut ya, Pak Ustaz Hadian, dan kita mungkin tentunya ingin mendengar lebih jauh, lebih dalam dari kunjungan hari ini. Saya pikir itu dari DPD Binjai. Mohon maaf kalau saya kurang dalam penyambutan, kurang dalam persiapan. Ini yang bisa kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Bapak Rahman ya yang mewakili BPD UKS Kota Binjai. Nah, sebelum kita masuki ya taujih dari Ustaz kita Pak Adian. Nah, terlebih dahulu mungkin sambutan dari BPD yang mewakili BPD Binjai Langkat kepada Bapak Ahmad Ali Mukti, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertemu di kantor tercinta di PKS. Insyaallah kabarnya Pak Dian ini mau pindah insyaallah di jalan apa ya? Soekarno-Hatta ya. Ini udah di jalan besar Samping Rumah Sakit Latasia. Latasia. Jadi kemarin tanggal 4 saya kabari di DPW peserta DPW itu sampai bilang Allahu Akbar. Insyaallah ini menjadi tanda kemenangan PKS di Kota Binjai. Selawat berangkaikan salam mari kita curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga keberadaan kita dalam perjuangan ini sebagai pemberat atau syafaat kita nanti di yaumil akhir. Yang pertama kembali kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada Pak Adian. Dan sebenarnya ini adalah sebuah janji Pak Adian waktu di rapat terakhir beliau lagi masih di jalan, beliau sampaikan akan keliling ke Sumatera Utara. Wajib keliling. Wajib keliling. Masya Allah. Jadi kemarin juga saya lihat dari media sosial ini bahwa ada pertemuan dengan Pertamina, artinya ikhtiar kita untuk melayani rakyat luar biasa. Saya pertama salam takzim untuk Pak Adian, untuk Bang Rahman mewakili dari DPD, dan Pak Terianto dan seluruh Bapak Ibu semuanya. Hari ini Pak Ustadz Irfantra berkabar kepada saya, beliau ada agenda di Medan, dan selepas zuhur juga ada agenda kajian yang sudah dijadwalkan. Jadi beliau meminta saya untuk mewakili. Ini momen ya di tanggal 24 ya, saya mungkin masih muda, gaya-gaya anak mahasiswa banyak. Ya alhamdulillah Tani dan Layan saya ingin sedikit cerita ya, mungkin menyampaikan tentang pandangan saya tentang Tani dan Layan. Jadi kalau ada pepatah mengatakan gemah ripa lo jenawi buat batu tongkat jadi tanaman. Sebenarnya kalimat ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang begitu subur. Kalau kita lemparkan tongkat ya, ubi, mungkin dia tidak tumbuh sempurna, boleh jadi tumbuhnya sungsang, tapi menunjukkan bahwa begitu luar biasa ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya cek juga di data Wikipedia, ternyata Indonesia adalah negara yang negara maritim yang luas lautannya melebihi luas daratan. Artinya kekayaan lautan di Indonesia ini begitu luas. Bahkan saya dapat data digital 5 Oktober 2019 itu di periode yang sebelumnya, salah satu menteri di periode sebelumnya udah menenggelamkan 566 kapal. Artinya illegal fishing di Indonesia ini luar biasa. Artinya kekayaan di Indonesia ini luar biasa. Jika kita melihat data itu, maka bicara tentang nelayan, bicara tentang tani, seharusnya ini adalah profesi yang sangat menjanjikan. Tapi ternyata, afwan, ketika kita bicara tentang tani dan nelayan, maka kita bicara tentang masyarakat kelas menengah ke bawah. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu memberikan rahmat yang luar biasa untuk Indonesia, seharusnya yang namanya profesi tani dan nelayan adalah profesi yang seharusnya diinginkan. Februari 2020, Kang Aher, mantan gubernur Jawa Barat 2 periode, berkunjung ke Sumatera Utara. Beliau menyampaikan bahwa beliau sudah datang ke beberapa negara
termasuk Belanda dan sebagainya, bahwa negara tersebut sudah knowledge-nya sudah upgrade knowledge, artinya mereka sudah melakukan rekayasa genetik. Kalau di Indonesia nanam tomat mungkin satu pohon bisa menghasilkan 3 kilo gitu, tapi kalau di beberapa negara maju satu pohon bisa menghasilkan 15 bahkan sampai 20 kilo, karena ada sudah namanya rekayasa genetik. Maka memang PKS secara serius ya, saya lihat untuk menghadirkan generasi-generasi petani milenial, generasi petani yang bisa mengupgrade pertanian di Indonesia. Kenapa akhirnya petani dan nelayan itu tidak tidak sejahtera atau tidak tidak diminati gitu? Karena ternyata di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, di dalam surah Al-A'raf ayat ke-96, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna hal qura amanu wa taqwa lafahtahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 96 ini, bahwa jika penduduk di suatu negeri, satu pulau, satu wilayah, satu daerah, kota atau kabupaten beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dari bumi dan langit. Artinya apa? Allah sudah memberikan kesuburan, sudah memberikan keberkahan dari lautan gitu. Tapi keberkahan itu tidak naik level, rahmat itu tidak naik level karena apa? Karena keimanan dan ketakwaan belum ada di diri kita. Pertanyaannya, apakah keimanan dan ketakwaan itu belum dimiliki oleh penduduknya, masyarakatnya, atau keimanan dan ketakwaan itu tidak dimiliki oleh pemimpin kita saat ini? Jadi kalau misalnya penduduk di Binjai ini sudah beriman dan bertakwa, artinya kita harus memastikan di 2024 pemimpin kita adalah pemimpin yang beriman dan bertakwa. Agar apa? Agar menjadi keberkahan di kota Binjai ini terkhusus. Jadi insya Allah kalau udah rahmat Allah menghadirkan kesuburan dan lautan yang luar biasa, semoga menjadikan keberkahannya dan melahirkan petani dan nelayan yang sejahtera. Insya Allah petani dan nelayan sejahtera, PKS bahagia, Indonesia gembira. Amin. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kan ada nampak kader PKI diri yang muncul. Demikian tadi ya kata sambutan yang mewakili BPD Binjai Langkat ya, nampaknya cukup panjang lebar ya, sekaligus ada taujihnya juga. Mantap sekali, masih muda tapi wawasannya sudah ya sudah luas. Sama jadi sekretaris BPD. Selanjutnya, nah kita masuki acara berikutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPW PKS Provinsi Sumatera Utara Bapak Ahmad Hadian PDI. Untuk itu nanti sekali dialog ya Ustaz ya. Kami persilakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah dan agar kamu memakmurkan tanah tersebut. Quran surah Hud ayat 61. Shadaqallahul azim. Yang sama kita
hormati, yang kita banggakan, Sekretaris Bidang Pembinaan Daerah Binjai Langkat DPP PKS Sumatera Utara, Adinda Ahmad dari Munte. Kemudian yang kita sama banggakan, Sekretaris DPD PKS Kota Binjai, ini Adinda Abdurrahman, SHI, apa Esa. ada ini ya? Enggak. Merinding kemarin. Coret aja mungkin. Kemudian Haryanto, Ketua Bidang dan Nelayan Kota Binjai beserta Bapak Sahlan selaku sekretaris. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dari kelompok tani yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ketua-ketua DPC, korling-korling juga yang hadir pada kesempatan ini. Dan yang saya banggakan, tim bidang tani nelayan di PPKS Sumut hadir bersama kita baru 3 orang ini. 2 orang lagi di perjalanan membawa bibit, insyaallah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang insyaallah barokah bertuah ini, di kantor DPD PKS Kota Binjai. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang barokah, artinya bisa memberikan manfaat bagi kemaslahatan kita dan kemaslahatan masyarakat Binjai pada umumnya. Selebihnya kita bisa bersilaturahim, bisa saling berdiskusi dan menambah banyak kebaikan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya tentang silaturahim. Ini luar biasa, apa kata Nabi? Man ahabba ayyubsato fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahim. Jadi pertama sebenarnya tujuan kami datang kemari ini Rahman adalah bersilaturahim, merealisasikan perintah Rasulullah SAW, karena kami sangat tertarik dengan apa yang beliau sampaikan tadi. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang ingin diluaskan rezekinya maka bersilaturahimlah. Insya Allah dengan silaturahim ini rezeki kita akan bertambah. Nah permasalahannya ini sedikit saya ngomong dulu kalau motivator gitu. Kesana kemari, padahal kita omongin ini masalah pertanian. Gak apa-apa ya. Rezeki ini kita suka salah kaprah Bapak Ibu. Kalau cerita rezeki, orang selalu pikir rezeki itu uang, rezeki itu harta, rezeki itu materi. Padahal saya ingin katakan, rezeki itu bentuknya ada 4. Ya, ini penting ya. Di luar bidang tani nelayan, tapi ini mencakup kebaikan kehidupan. Rezeki itu ada 4. Semua ujungnya harta, tahta, terus wanita, atau wanita terus. Harta, tahta, cinta, kata. Ini rezeki ini bentuknya 4. Harta, tahta, cinta, kata. Harta udah jelas ya, nggak usah kita ceritakan. Berupa uang, berupa apa, nanti dapat bibit juga itu harta tuh, ya kan? Yang akan berkembang menjadi pohon, menjadi buah, menjadi duit ujung-ujungnya kan? Mudah-mudahan. Tahta ini jabatan. Bukan hanya jabatan sebenarnya, tapi sebutan-sebutan terhormat yang orang berikan kepada kita. Dipanggilnya Wah Ustaz, itu tahta. Karena nggak sembarang orang manggil kita Ustaz, kecuali dia memang sudah pertama mungkin dia pernah mendapat manfaat. Dipanggilnya kita Buya, dipanggilnya kita Molim, dipanggilnya kita Abang Anda, tua, segala macam itu kan. Ketua apa ini? Itu tahta. Itu sebutan-sebutan itu tidak gratis kita dapatkan, tapi tentu melalui upaya-upaya yang kita lakukan. Itu rezeki itu. Karena nggak semua orang bisa dipanggil seperti itu, benar nggak? Itu rezeki. Yang ketiga, cinta. Cinta itu apa? Bukan hanya wanita. Wanita salah satunya dari cinta. Ya kan? Nanti kalau disebut cinta, ibu-ibu dapat apa? Kalau disebut wanita, ibu-ibu dapat apa? Nah, makanya disebutnya cinta.
persahabatan, pertemanan, kekeluargaan, persaudaraan, ini cinta. Benar nggak? Al-Maidani. Zulkarnain. Oh. Jadi beliau juga ada staf saya di fraksi, nah, staf pribadi saya. Jadi sekaligus biar kerjanya gampang, beliau juga jadi sekretaris BTN. Saya mungkin perlu memperkenalkan diri, saya tinggal di Indrapura, Kabupaten Batubara. Anak istri di sana, ya, tetap di Batubara karena saya ingin agar saya tetap bersinergi dengan masyarakat di dapil saya. Saya terpilih dari daerah pemilihan Asahan, Batubara, Tanjung Balai. Nah, jadi Bapak Ibu, menjadi petani, menjadi nelayan, menjadi peternak itu sebenarnya adalah profesi yang mulia, yang sebenarnya ketika kita melaksanakan profesi itu otomatis kita juga telah menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran yang dikatakan tadi oleh Allah dalam Quran surah Hud ayat 61 bahwa kalian ini diciptakan dari tanah, dari bumi. Lalu kemudian setelah itu maka kita harus wasta'marakum fiha. Bagaimana kita memakmurkan tanah yang asal usul kita ini? Bagaimana cara memakmurkan tanah? Ya tentu dengan mencocok tanah. Sektor pembangunan yang bertahan itu. Pegawai kantor banyak di PHK, benar nggak? Guru-guru dirumahkan karena anak-anak nggak sekolah lagi, semuanya daring, benar nggak? Banyak pengangguran. Larinya kemana? Ada tanah kosong ditanami, ada halaman kosong dibuat budik damber, budidaya ikan dalam ember, budik damber namanya kan. Nah, itu ada ember diisi air, diisi bibit ikan lele. Itu bisa dengan pada tebar tinggi. Nah, lalu di atasnya ditanami kangkung. Kreatif sekali itu kan sekarang. Seperti itu. Ada orang yang bertanam hidroponik, sayur-sayuran tanpa tanah. Memakai pipa lalu diisi air saja. Udah banyak sekali yang berhasil dengan itu. Kemudian lahan-lahan kosong di sekitar rumah kita dicangkul, ditanami sayur dan sebagainya. Nah, ini sektor pertanian adalah sektor yang terbukti tangguh untuk kehidupan. Karena yang lain sudah tidak bisa diandalkan hari ini. Orang jualan siapa yang beli? Nilai daya beli masyarakat sekarang jatuh. Karena apa? Uang mereka jadi menyusut kan? Karena Covid ini semua tidak jalan. Jadi pertanian jalan. Nah, oleh karena itu PKS membuat satu program yang namanya Gerakan PKS Menanam. Jadi ini mengajak kita, jadi khususnya sebenarnya bukan hanya para petani, tapi intinya terutama bagaimana kader-kader PKS di Binjai ini sadar gerakan menanam ini. Nah, jadi ibu-ibu, ya, saya himbau ini, kalau selama ini ibu-ibu di rumah itu menghabiskan waktu dari pagi sampai malam ngurusin bunga aja. Istri saya juga gitu. Penuh di halaman rumah itu bunga, sampai ke di dalam ada bunga, di dapur ada bunga, kamar tidur pun ada bunga. Berarti ibu itu gila bunga. Nah, sekarang bagaimana coba kita alihkan sekian persen, pot itu jangan diisi bunga saja, tapi diisi tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan untuk kita konsumsi, sehingga kita tidak tergantung kepada pasar, ya kan? Nah, kalau cuma untuk makan misalnya, coba bayangin ya, kalau kita bisa ini menciptakan ya, Herianto nanti coba antum bikin bagaimana di Binjai ini para kader memiliki swasembada ketahanan pangan sendiri. Ikan nggak perlu beli. Kenapa? Kita bisa melihara ikan lele di dalam ember. Nah, kalau bosan makan lele terus, ya tukeran sama orang. Siapa yang nanam ikan nila? Nah, 1 kilo dari saya lele, sini 1 kilo nila, kan bisa kan? Nah, seperti itu misalnya begitu. Atau mungkin tukar dipajak dengan ikan laut dan sebagainya. Sayurannya kita bisa tanam sendiri di pot-pot itu. Sawi, kangkung, apalagi yang bisa. Bayam, ya. Kemudian mungkin ubi ya, daun ubi paling gampang. Dilempar saja daun ubi itu bisa tumbuh. Saya pernah bikin status kader batang ubi ya. Karena batang ubi ini luar biasa, Pak. Jadi kader itu seperti batang ubi, dilempar dimanapun tumbuh dia. Nah, gitu dia. Bahkan dicampakkan di pinggir jalan ini bisa tumbuh dia. Bener nggak? Nah, gitulah kader PKS itu, harus seperti batang ubi. Paling tidak untuk daun ubi bisa kita hasilkan sendiri. Nah, jadi itu ibu-ibu ya, coba bikin gerakan calling PKS ini. Ibu-ibunya harus berdaya, jangan hanya menghasilkan bunga. Sekarang memang bunga masih bagus, cuma orang nggak sanggup lagi beli bunga sekarang. Kalau beli bunga 1 pot 350.000, itu bikin tumpur, bagusan pakai makan kan begitu. Nah, makanya ibu-ibu lebih bagus tanam sawi, tanam cabai,
mungkin tomat, terong yang bisa di dalam pot-pot itu. Ini satu. Nah kemudian ada lahan-lahan kosong di sekitar rumah kita, itu kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan. Nah saya tadinya sebenarnya mau bawa ke sini ini mungkin banyak ya bibit-bibit yang bisa cepat dipanen, tapi kita upayakan alhamdulillah adanya ini. Ini kalau saya ini apa, mangga ya, mangga sama durian. Ya memang tanaman jangka panjang. Mudah-mudahan kalau dapat 2 pokok saja ya, dalam waktu berapa tahun. Kalau mangga itu cepat. Mangga ditanam di pot yang saya punya mangga di rumah, pakai pot sebesar ini, itu dalam waktu 3 tahun itu sudah bisa berbuah. Berbuah makanya Pak. Nah, nggak tahu kalau durian bisa nggak dalam pot gitu ya. Nah, saya rasa sebenarnya sekarang sudah mulai ada teknologi seperti itu. Nah ini juga adalah untuk menghasilkan menambah penghasilan. Jadi PKS menanam. Jadi ini silakan kreativitas DPD Binjai dirangsang ya kan, agar kita bisa menciptakan gerakan-gerakan seperti ini. Jadi mungkin nanti bikin saja Binjai ada gerakan launching gerakan PKS menanam. Nah gitu kan. Nanti silakan cari caranya bagaimana. Koordinasi dengan anggota dewan dan sebagainya ya. Nah yang kedua, program BTN itu adalah advokasi petani dan nelayan serta peternak. Nah kalau ini memang harus Bapak Ibu bekerja sama dengan anggota dewan yang ada. Binjai punya berapa kursi? 3 kursi. Di Binjai itu ada 3 kursi PKS di kota Binjai. Di provinsi punya 1 kursi, Pak Hendro Susanto, Langkat Binjai. Kalau saya, mohon maaf, mungkin nanti program-program saya nggak bisa saya arahkan di sini karena saya juga punya daerah pemilihan. Jadi nanti akan mengadvokasi program-programnya adalah Pak Hendro Susanto. Jadi karena itu silakan BTN Binjai melalui DPD koordinasi secara maksimal dengan alat kita yang ada di kabupaten kota dan di provinsi. Mereka itu banyak punya program untuk mengadvokasi petani. Nah kemudian advokasi tadi misalnya ada masalah-masalah pertanian dari segi regulasi Pak. Contoh misalnya udah rahasia umum kelangkaan pupuk subsidi, kelangkaan BBM subsidi bagi nelayan, apalagi misalnya permasalahan-permasalahan petani. Ini harus kita advokasi oleh PKS gitu melalui anggota-anggota dewan kita. Silakan koordinasi terus. Nah, saya sarankan kepada DPD PKS Kota Binjai agar berkoordinasi secara maksimal dengan anggota dewan, baik provinsi maupun petani, kan gitu kan, advokasi petani. Kemudian yang ketiga, program kita adalah membentuk PPNSI. Ya, jadi kita ini Pak PKS punya organisasi sayap, namanya PPNSI, Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia. Organisasi itu sebenarnya independen, jangan kelihatan terkait dengan PKS-nya, itu pandai-pandai kita. Tapi memang PKS yang mendirikan, sama seperti KTNH yang mendirikan Golkar, ya kan? HKTI itu di bawah Gerindra dan sebagainya, itu biasa seperti itu. Jadi kita ada PPNSI namanya. Nah, oleh karena itu ini bisa kita jadikan sebagai wahana rekrutmen tokoh-tokoh pertanian, peternakan, nelayan yang bisa kita masukkan untuk membesarkan partai ini sebagai Ustaz Rahman katakan persiapan 2024. Ini jadi ajang rekrutmen. Jadi begini, saya perlu sampaikan. Kadang-kadang kan di PKS ini gini ya, nggak secara tiba-tiba setiap orang bisa jadi ketua DPC gitu. Kalau partai lain kan bisa apa ya? Tiba-tiba jadi ketua partai tingkat kabupaten pun bisa. Tiba-tiba jadi ketua partai provinsi pun bisa. Kalau di partai lain, kalau PKS tidak ada kaderisasi yang harus diikuti. Tapi ada tokoh ini, tokoh masyarakat, misalnya tokoh pertanian macam Bakalan. Ini mantan penyuluh. Berapa kecamatan Bapak pegang dulu? Dulu ada pernah 5 kecamatan, pernah 7 kecamatan, pernah 1 kecamatan. 7 kecamatan. Berapa desa? Berapa kelompok tani, Pak? Ribuan. Bayangin berapa itu orang yang sudah mendapat manfaat dari Bapak ini. Itu kan bisa dirangkul ketika misalnya mohon maaf Pak Salan ini muncul menjadi sosok tokoh PKS, jadi caleg lah, jadi apa. Kan pasti mereka punya, oh saya pernah dapat manfaat dari Bapak ini. Paling tidak kan akan simpati kepada Bapak ini kan, dan menjatuhkan pilihannya kepada PKS. Nah, kalau ada tokoh-tokoh seperti ini, kan ini belum tentu bisa semuanya tiba-tiba jadi pengurus, jadi ini kan ada. Kalau dia tidak mengikuti kegiatan kaderisasi, nah PPNSI bisa menjadi pintunya.
gitu. Bikin aja nanti organisasi PPNSI tingkat Kota Binjai. Pengurusnya kan banyak ini, ketua, sekretaris, wakil ketua, wakil sekretaris, bidang ini, wah bisa merekrut berapa banyak orang. Belum lagi nanti bikin PPNSI kecamatan ini, kecamatan ini. Berapa kecamatan Binjai? 5. Ada 5 PPNSI kecamatan. Bayangkan. Nah, dengan dia bergabungnya di PPNSI otomatis jadi kader kita. Ada pembinaan, pekanan, segala macam. Kan gitu. Itu pintu masuk saja yang bisa kita lakukan. Kan gitu kan? Nah, jadi tokoh-tokoh pertanian, tokoh-tokoh nelayan, tokoh peternakan di Binjai ini kita rekrut dan kita masukkan melalui sehingga apa PPNSI bisa besar tanpa harus terkait-kait dengan partai kan seperti itu. Nah, jadi insya Allah nanti di DP di pimpinan wilayah sebentar lagi kita akan melakukan musyawarah wilayah untuk pembentukan PPNSI wilayah. Nah, yang lama sudah ada, cuma kan ini sekarang dipusatkan sudah Munas kemarin. Kang Aher itu kan jadi ketua Dewan Pembina sudah tingkat nasional. Ketuanya adalah anggota DPR RI dari PKS Dr. Hewan Slamet. Nah, nanti wilayah siapa pula nanti kan? Nah, Kota Binjai siapa pula nanti? Kecamatan-kecamatan harus kita bentuk juga. Seperti itu, Pak. Nah, inilah program-program yang akan kita gulirkan. Jadi sebenarnya kami dengan tim di BTN ini nggak punya banyak program, karena saya nggak penting banyak program. Kalau cuma program dan tak bisa dilaksanakan, nah gitu. Yang penting ada program tapi bisa dilaksanakan yang punya. Kalau ini 3 saja bisa dikerjakan, luar biasa. Benar nggak? PKS menanam, ya gerakan. Nah, gimana caranya? Oh, sekarang misalnya ibu-ibu, ya Pak, ini mau nanam nih, mau nanam sayur. Oh, pakai pot, tapi potnya nggak ada, tolong ngapain lagi susah. PKS ada nggak bisa bantu belikan pot? Mudah-mudahan bisa. Saya katakan, mudah-mudahan bisa. Caranya bagaimana? Nanti kita ngobrol di belakang. Jangan di sini dibicarakan kan gitu. Modalnya ketahuan. Bicarakan dengan anggota dewan tadi, ada punya empat kita. Ya. Nah, Hutan tampung dulu. jadi kita misalnya nanti ada bantuan untuk pot kepada ibu-ibu, bantuan bibitnya. Kalau bibit sawi segala macam kan nggak susah, betul nggak Pak ya? Tinggal beli di toko, lalu kita kasih potnya, kasih bibitnya, udah selesai. Di rumah masih sudah ada tanaman-tanaman, bener nggak? PKS menanam. Yang kedua advokasi tadi, ya ini harus bekerja sama dengan anggota dewan. Yang ketiga PPNSI silakan dibentuklah. Jadi setelah kami pulang dari Binjai ini, kami tunggu kabarnya, Arianto. Bakal pengurus PPNSI Kota Binjai. Lalu antum teruskan nanti ke DPC. Bikin bakal pengurus PPNSI kecamatan-kecamatan di Binjai. Itu bisa merekrut banyak orang untuk terlibat di dalam pembangunan pertanian, peternakan, dan perikanan. Kan gitu. Dan ujung-ujungnya membesarkan partai dakwah ini. Begitu caranya. Jadi, itu saja kalau 3 ini berjalan, mudah-mudahan program kita akan baik. Dan dari melalui program-program inilah PKS memposisikan diri untuk lebih kokoh dalam melayani rakyat. Seperti itu barangkali ya dari saya, Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan Hari Tani Nasional pada tanggal 24 September yang lalu, mohon maaf karena saya pas 24 itu sedang ada rapat kerja Dewan di Sibolangit, jadi saya bilang kita tunda saja ke hari ini. Jadi hari ini dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, kami BTN PKS Sumatera Utara memberikan bantuan bibit sebanyak 100 batang, 50 batang durian dan 50 batang mangga kepada DPD PKS Kota Binjai untuk diteruskan kepada yang kira-kira pas menerimanya, baik itu kelompok tani maupun para kader PKS. Dengan mudah-mudahan dengan ini yang sedikit ini bisa menjadi penyemangat pendorong untuk mengembangkan pertanian di Kota Binjai ini. Saya mohon maaf, mungkin baru inilah yang bisa kita perbuat ya. Inginnya kita lebih besar, lebih banyak, tapi insya Allah kalau bapak-bapak yang dari kelompok tani ini terus bergandengan tangan bersama PKS, mudah-mudahan Pak melalui program yang 3 tadi, ini usaha-usaha kita ini akan menjembatani Bapak Ibu di kelompok tani untuk bisa lebih berkiprah lebih baik lagi. Mudah-mudahan banyak Pak program-program seperti itu. Apalagi Pak Hendro ini termasuk ya salah satu motor fraksi yang sangat luar biasa juga beliau ya kan, disegani dan sebagainya, sehingga mudah-mudahan nanti program-program itu bisa dibawa ke Kota Binjai ini. Saya pikir itu ya. Selebihnya kalau memang nanti ada diskusi
Kebetulan saya dari Komisi B Pertanian. Ada mungkin hal-hal yang mau disampaikan dari kelompok tani sebagai aspirasi kepada DPRD Sumatera Utara, sekaligus bisa saya serap di sini. Itu saja, Pak Herianto. Mohon maaf saya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Pak. Pertama tadi saya sambung ceritanya. Kita selama juga penyuluh pertanian dulu kita galakan juga program KRPL yaitu kawasan rumah pangan lestari. Kawasan Rumah Pangan Lestari. Ya, artinya apa Pak? KRPL. Semua pada dasarnya pemikiran petani kita lahan harus sangat sempit sekarang. Sangat berkurang Ya. dan jual ke perusahaan-perusahaan, malah ke warung censi yang banyak jual. Artinya sasaran kita ada juga petani-petani daerah perkotaan yang memiliki hanya lahan pekarangan saja yang sangat sempit. Seperti Bapak bilang tadi, perlu itu memanfaatkan. Nah, seperti sayur-sayur tadi, jadi kita buat kelompok-kelompok di KRPL itu, kita bina. Nanti seperti bilang Bapak tadi kan ada program advokasi, oleh nanti kita sama dengan Pak Hendro, Pak Marasonang, Pak Anwar dan juga Pak Ibu Putri. Bagaimana nanti program ini nanti yang dari provinsi bisa dibawa ke kota BJ ini. Nanti sudah kita itu kita gerakkan dulu KRPL ini supaya bisa nanti jadi anggota-anggota masyarakat yang bisa tergabung dalam KRPL bisa nanti jadi anggota PKS kan gitu. Itu sasaran kita. Itu usulan kami Pak salah satu tadi karena ada 3 program masalah advokasi itu juga karena apa nanti kita kerjasama dengan juga BJ dengan Pak Alik-Alik yang ada kita di ya agar program yang ada di provinsi atau yang ada di kota Binjai ini bisa nanti diarahkan di kelurahan yang ada kan, gitu. Itu salah satu usulan kami Pak. Karena petani memiliki ya cuma hanya lahan pekarangan aja yang memiliki, tapi dengan memanfaatkan yang itu tanaman-tanaman sayuran yang ada nanti tidak kita tergantung oleh pasar lagi kan gitu. Kita sudah mandiri dalam sayur-sayuran. Barangkali itu Pak yang pertama. Langsung ditanggapi ini. Iya, ya. Terima kasih Pak Dahlan. Marga apa Bapak? Arahap. Arahap. Logatnya saya tahu ini pasti Batak. Iya. Kali Bang nggak bisa Pak. Nggak bisa begini. Nah, jadi betul yang saya pengen Pak Dahlan itu. Inilah yang harus jadi PR BTN Binjai. Lagi beliau sekretarisnya. Baru semalam Pak ya. Udah paham. Berarti udah paham. Ini aja latar belakangnya nih biar tanam. Apa bibitnya ya? Oh, siap-siap tuh tinggi, Bos. Ini langsung berangkat ini. Langsung berangkat karena ada 3 tempat. Ya, langsung jalan aja. Terima kasih banyak Mas Alan. Koordinasi terus kita ya. Salam untuk kamu. Siap. Siap. Ya, sehat semua ya. Udah, siap.